Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitriani. Pada pertemuan kali ini akan melanjutkan materi mengenai modul atas ring R, yaitu terkait barisan eksak pada modul. Yang akan dibahas pertama adalah barisan eksak yang terdiri atas motivasi, definisi, dan contoh-contoh. Selanjutnya adalah pengertian barisan eksak pendek dan barisan eksak terpisah, yang ini juga seringkali dikenal dengan barisan split eksak. Selanjutnya adalah barisan eksak pada himpunan homomorfisme berikut. Sebelum masuk ke barisan eksak, kita review dulu mengenai homomorfisme modul. Diberikan modul M dan N atas ring yang sama, katakan atas ring R. Fungsi f dari M ke N merupakan homomorfisme modul jika yang pertama syaratnya adalah fm1 ditambah m2 sama dengan fm1 ditambah fm2 untuk setiap m1, m2 di M. Selanjutnya fam itu akan sama dengan a kali fm untuk setiap a elemen ring R dan m anggota M. Selanjutnya akan dikenalkan kembali mengenai istilah-istilah pada homomorfisme modul. Himpunan semua homomorfisme modul atas R dari M ke N dinotasikan dengan notasi seperti ini. Selanjutnya, apabila modul M sama dengan N, maka homomorfisme R, M, N ini dinotasikan dengan endomorfisme RM. Elemen dari ENDRM ini disebut sebagai endomorfisme. Selanjutnya, jika F termuat di dalam himpunan ini, kemudian F ini invertible, artinya memiliki inverse, maka F disebut automorfisme dari M. Himpunan semua automorfisme dari M ini akan membentuk grup yang dinotasikan dengan notasi sebagai berikut. Selanjutnya, jika F anggota dari himpunan semua homomorfisme dari M ke N, maka telah diketahui bahwa kernel F ini adalah himpunan bagian dari modul M, sedangkan image dari F atau bayangan F merupakan himpunan bagian dari modul N. Diingatkan kembali, untuk kernel F ini adalah himpunan yang anggotanya adalah semua X anggota M yang dipetakan oleh F ke 0N. Sedangkan image F adalah himpunan Y di N, dengan Y adalah bayangan dari suatu elemen X di M. Selanjutnya kita ke motivasi barisan eksak. Diberikan barisan modul atas Z sebagai berikut. 2Z, Z, dan Z modulo 2Z. Ketiga modul ini merupakan modul atas ring Z. Selanjutnya, dari 2Z ke Z, ini didefinisikan homomorfisme I, yaitu pemetaan inklusi, yang didefinisikan dengan IX sama dengan X untuk setiap X anggota 2Z. Dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut. Sedangkan P ini adalah pemetaan proyeksi kanonik. Setiap elemen dari Z ini dipetakan ke koset kiri yang memuat Y, koset kiri dari 2Z yang memuat Y. Dapat diperhatikan di sini bahwa bayangan dari I, pemetaan inklusi tadi, ini adalah 2Z yang merupakan himpunan bagian dari modul Z. Kemudian 2Z ini apabila dipetakan oleh P ini akan menjadi 0 ditambah 2Z yang merupakan elemen netral pada modul Z modulo 2Z. Oleh karena itu, di sini terlihat bahwa bayangan dari homomorfisme I akan menjadi kernel dari homomorfisme P. Hal inilah yang menjadi salah satu motivasi dari pendefinisian barisan eksak.
Diperhatikan di sini bahwa image I itu adalah 2Z yang sama dengan kernel dari homomorfisme P. Selanjutnya, apabila diberikan barisan modul atas ring R, MI-1, MI, MI plus 1, ini masing-masing merupakan modul atas ring R. Selanjutnya FI, FI plus 1, dan seterusnya, ini adalah homomorfisme R modul. Jadi di sini FI adalah homomorfisme dari MI-1 ke MI, FI plus 1 adalah homomorfisme dari MI ke MI plus 1, dan seterusnya. Dapat diperhatikan bahwa image dari FI ini merupakan himpunan bagian dari MI. Selanjutnya, kernel dari FI plus 1 juga merupakan himpunan bagian dari MI. Apabila image dari FI sama dengan kernel dari FI plus 1, maka barisan 1 ini disebut eksak di MI. Jadi kalau digambarkan ini seperti ini. Di sini adalah modul MI plus 1, kemudian modul MI plus 1. Ketiganya merupakan modul atas ring R, FI homomorfisme dari MI-1 ke MI, kemudian image dari FI, ini adalah himpunan bagian dari MI, ini yang ini, menjadi kernel dari FI plus 1. Berikut definisi barisan eksak. Diberikan ring R, kemudian barisan modul atas R dan homomorfisme modul atas R sebagai berikut. Dikatakan eksak di MI jika image FI sama dengan kernel dari FI plus 1. Kemudian barisan ini dikatakan eksak jika eksak di setiap MI untuk setiap I. Berikut adalah ilustrasinya untuk barisan yang eksak untuk setiap MI, untuk setiap I. Jadi di sini diperhatikan bahwa image dari FI yang ini menjadi kernel dari FI plus 1. Selanjutnya image dari FI menjadi kernel dari FI plus 2. Dilanjutkan dengan image dari FI plus 2 menjadi kernel FI plus 3, dan seterusnya. Kalau digambarkan ini juga dapat terlihat seperti ini. Selanjutnya, apabila yang pertama ini adalah modul 0, maka barisan 0M1M ini eksak jika dan hanya jika kernel dari F sama dengan 0. Hal ini dikarenakan satu-satunya homomorfisme modul dari 0 ke M1 ini adalah homomorfisme 0. Sehingga image dari homomorfisme 0 ini sama dengan 0. Jika dia eksak, maka 0 tadi akan sama dengan kernel F. Kernel F sama dengan 0 jika dan hanya jika F injektif. Oleh karena itu dapat kita simpulkan barisan 0M1M dengan F ini adalah homomorfisme dari M1 ke M eksak jika dan hanya jika F injektif. Selanjutnya untuk kasus kedua, apabila barisan M, M2, kemudian untuk modul ketiganya diambil 0, G homomorfisme dari M ke M2, maka barisan ini eksak jika dan hanya jika image G sama dengan M2. Karena di sini satu-satunya homomorfisme yang mungkin dari M2 ke 0 ini adalah homomorfisme 0. Sehingga kernel dari homomorfisme 0 itu adalah M2. Akibatnya barisan ini eksak jika dan hanya jika image dari G sama dengan M2. Oleh karena itu G surjektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barisan M, M20 eksak jika dan hanya jika G surjektif. Selanjutnya barisan 0, M1M, M20.
ini akan eksak jika dan hanya jika yang pertama F injektif sesuai dengan kasus nomor 1, kemudian G surjektif untuk eksak di M2 sesuai dengan kasus nomor 2, dan yang terakhir adalah image dari F sama dengan kernel G untuk barisan tersebut eksak di M. Selanjutnya, berdasarkan teorema utama homomorfisme modul yang pertama, maka dari sini M1 modulo kernel F isomorfik dengan M2. Kernel G maksudnya. Kemudian karena barisan tersebut eksak, maka kernel G sama dengan image F. Jadi di sini M modulo kernel G ini akan isomorfik dengan M2 karena G-nya surjektif. Kemudian karena barisan tersebut eksak, maka kernel G sama dengan image dari F, sehingga kita peroleh bahwa M modulo image F isomorfik dengan M2. Selanjutnya, M modulo image F ini disebut sebagai kokernel dari F dan dinotasikan dengan notasi seperti ini. Selanjutnya, ini barisan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Barisan modul seperti ini, jadi ada 5 modul, dengan yang modul yang pertama dan yang terakhir ini adalah 0, modul 0. Kemudian ada M1, M, dan M2. F adalah homomorfisme dari M1 ke M, dan G homomorfisme modul dari M ke M2. Barisan dalam bentuk seperti ini disebut sebagai barisan eksak pendek. Kemudian ada lagi notasi pendefinisian barisan eksak terpisah. Barisan eksak terpisah ini apabila barisan ini eksak, kemudian image F dan kernel G, ini kernel G, ini merupakan penjumlah langsung dari M. Jadi merupakan penjumlah langsung di M. Sebagai contoh, ini adalah barisan eksak pendek. Diberikan ring R, kemudian I dan J adalah ideal R. Maka I iris J, kemudian I cross J, dan I ditambah J, ini dapat dipandang sebagai modul atas R. Selanjutnya didefinisikan Fx, F ini dari I iris J ke I cross J. Jadi Fx ini dibawa ke X, X. Ini merupakan anggota dari I cross J. Untuk setiap X anggota I iris J. Kemudian G didefinisikan sebagai Gx, Y. Ini sama dengan X dikurang Y untuk setiap X, Y anggota I cross J. Dapat diperhatikan di sini bahwa image dari F ini adalah X, X dengan X-nya anggota I iris J. Kemudian image F ini apabila dipetakan oleh G akan menjadi 0 karena tadi image-nya itu X dan Y ini sama, sehingga ini akan menjadi 0 yang merupakan elemen netral di modul I ditambah J. Sehingga barisan ini merupakan barisan eksak pendek. Berikutnya dalam teorema berikut, diberikan syarat barisan eksak merupakan barisan eksak terpisah. Bunyi teoremanya, jika barisan tersebut merupakan barisan eksak pendek dari modul atas R, maka pernyataan berikut ekivalen. Yang pertama, terdapat homomorfisme alfa dari M ke M1, sehingga alfa komposisi F ini merupakan 1M1. Merupakan fungsi, ya, ini adalah fungsi dari M1 ke M1 yang memetakan setiap anggota M1 ke dirinya sendiri. Seperti itu. Atau bisa juga disebut sebagai fungsi identitas di M1.
Pernyataan yang kedua adalah terdapat homomorfisme beta dari M2 ke M, ini maaf ya, M2 ke M, sehingga G komposisi beta sama dengan fungsi identitas di M2. Pernyataan yang ketiga adalah barisan ini merupakan barisan eksak terpisah. Berdasarkan definisi barisan eksak terpisah, maka image F dan kernel G ini merupakan penjumlah langsung di M. Dapat dinyatakan sebagai M ini isomorfik dengan image F direct sum kernel alpha, kemudian isomorfik juga dengan kernel G direct sum image beta, yang terakhir M isomorfik dengan M1 direct sum M2. Selanjutnya akan dipelajari mengenai barisan eksak pada himpunan homomorfisme sebagai berikut. Telah disebutkan sebelumnya bahwa himpunan ini adalah himpunan semua homomorfisme dari M ke N. Dapat ditunjukkan bahwa himpunan ini merupakan grup komutatif terhadap operasi penjumlahan fungsi. Tetapi apabila R-nya merupakan ring komutatif, maka himpunan ini juga merupakan modul atas R. Selanjutnya diberikan modul M, M1, kemudian N, N1 atas ring yang sama. Selanjutnya fungsi P dari N ke N1 yang merupakan homomorfisme modul. Selanjutnya fungsi C dari M ke M1 juga merupakan homomorfisme modul. Maka akan terdapat fungsi P star bawah ini ya, dari himpunan homomorfisme Mn ke himpunan homomorfisme Mn1. Dan C star atas dari homomorfisme Rm1n ke homomorfisme Mn. Dengan P star F sama dengan P komposisi F untuk setiap F anggota dari homomorfisme Rmn, dan P star atas dari G itu sama dengan G komposisi C untuk setiap G anggota homomorfisme M1 ke N. Berikut ilustrasi. Telah diketahui bahwa terdapat homomorfisme dari N ke N1 yaitu P, dan homomorfisme Psi dari M ke M1. Jadi seperti ini yang hijau, ini sudah diberikan. Kemudian apabila terdapat homomorfisme R dari M ke N, katakan F, dari M ke N ini adalah F, maka kita dapat mendefinisikan suatu homomorfisme modul dari M ke N1, yaitu P komposisi F, seperti ini. P komposisi F. Yang tadi adalah pemetaan P star. Selanjutnya untuk C star atas, ini sama, jadi dari M ke M1 ada fungsi Psi, kemudian dari N ke N1 ada fungsi P. Apabila diberikan homomorfisme M1 ke N, M1 ke N yaitu G, jadi seperti ini, dapat kita definisikan fungsi dari M ke N, yaitu dengan mengkomposisikan G dengan Psi, G komposisi Psi. Itu adalah fungsi dari P star atas yang memetakan setiap homomorfisme dari M1 ke N ke homomorfisme dari M ke N dengan cara mengkomposisikan G dengan Psi. Jadi seperti itu. Dapat ditunjukkan bahwa P star bawah F plus G sama dengan P star F ditambah P star G. Demikian juga untuk Psi. Psi star F ditambah G sama dengan Psi star F ditambah Psi star G. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
P star dan C star ini merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya, apabila R komutatif, maka kedua homomorfisme grup ini merupakan homomorfisme modul atas R. Selanjutnya, apabila diberikan barisan modul atas ring R seperti ini, maka terdapat barisan grup komutatif atau barisan modul atas R jika R-nya komutatif sebagai berikut. Jadi, dari sini bisa dibentuk homomorfisme N ke MI-1 dan seterusnya. Ini kita menggunakan fungsi PI star bawah dan homomorfisme MI-1N dan seterusnya ini yang kita gunakan adalah fungsi homomorfisme ini ya, homomorfisme CI star dengan pendefinisian yang sebelumnya. Maka pertanyaannya adalah, apakah jika barisan yang ketiga ini eksak, berakibat barisan keempat dan kelima ini eksak pula? Jadi berikut teoremanya mengenai hal tersebut. Apabila diberikan barisan modul atas R0, M1, M, M2, dengan dari M1 ke M adalah fungsi P dan M ke M2 adalah fungsi Psi, maka barisan ini eksak jika dan hanya jika barisan modul atas Z, karena tadi telah diketahui bahwa ini adalah masing-masing merupakan grup komutatif, dan setiap grup komutatif itu merupakan modul atas ring bilangan bulat, yaitu modul atas Z. Barisan ini eksak jika dan hanya jika barisan modul atas Z, barisan 6 ini, juga eksak untuk setiap modul N atas R. Hal yang sama juga berlaku, bisa diperhatikan di sini. Di sini ada 0 di depannya. Demikian juga untuk yang teorema 3 ini 0 yang di belakang. Oleh sebab itu ini artinya si surjektif. Untuk yang pertama, barisan 0, M1, M, M2 eksak mengakibatkan barisan 0, homomorfisme NM1, homomorfisme NM, dan homomorfisme NM2 ini eksak. Berlaku juga sebaliknya. Sedangkan untuk teorema yang ketiga ini, di sini C itu adalah barisan yang merupakan fungsi yang subjektif, ternyata mengakibatkan barisan ini eksak. Jadi 0 juga di depan di sini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau diberikan barisan eksak pendek? Apakah akan berakibat kedua barisan homomorfisme tadi merupakan barisan eksak pendek pula? Berikut diberikan counter example-nya. Diberikan barisan eksak modul atas Z ya, kemudian ini ke Zn, dengan PI ini sama dengan NI. Jadi PI ini sama dengan NI untuk setiap I elemen Z, kemudian Psi-nya merupakan pemetaan proyeksi kanonik. Selanjutnya kita pilih N, modul N, sebarang modul N, tapi kita pilih N-nya itu adalah modul Zn. Akibatnya terdapat barisan eksak berikut. Jadi ada homomorfisme Zn, Z, ini ya, jadi dari Z, ini di depannya Zn, kemudian ini Zn, Zn. Homomorfisme dari Zn ke Z ini hanyalah homomorfisme 0. Oleh karena itu, himpunan homomorfisme dari Zn ke Z ini sama dengan 0. Selanjutnya, homomorfisme Zn ini isomorfik dengan Zn. Oleh karena itu, barisan 9 ini dapat dituliskan seperti ini. Jadi 0, homomorfisme Zn ini Zn, Z ini 0, yang ini juga 0, dan yang ini juga 0. Yang ini Zn ya, yang ini Zn. Akibatnya, Psi star ini tidak surjektif. Oleh karena itu, ini tidak eksak. Sehingga
pernyataan ini menjadi tidak berlaku. Jadi akibatnya dapat disimpulkan bahwa apabila barisan 8 ini eksak, merupakan barisan eksak pendek, maka belum tentu barisan homomorfismanya ini merupakan barisan eksak pendek. Jadi yang menjadi masalah di sini adalah homomorfisme ini dia tidak surjektif. Hal tersebut akan berlaku jika barisan 8 merupakan barisan eksak terpisah, sehingga apabila barisan modul atas R seperti ini, barisan eksak pendek ini merupakan barisan eksak terpisah, maka barisan grup komutatif untuk homomorfisme ini N yang di depan, demikian juga untuk N yang di belakang ini merupakan barisan eksak terpisah. Jadi untuk yang tadi belum tentu apabila barisan ini merupakan barisan eksak belum tentu mengakibatkan barisan homomorfismenya merupakan barisan eksak, tetapi apabila barisan ini merupakan barisan eksak terpisah, maka barisan grup komutatif homomorfisme tadi, homomorfismenya ini merupakan barisan eksak terpisah. Secara umum dia merupakan barisan grup komutatif, tetapi apabila R-nya merupakan ring komutatif, maka barisan ini merupakan modul atas ring R. Dan ini adalah referensi yang digunakan. Demikian penjelasan mengenai barisan eksak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.